Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bonsai dimanapun berada. Kembali bersama M Rahmat Channel. Dalam konten sore kali ini saya mencoba untuk membahas pohon sianji. Pohon sianji yang terbilang pohon keras dengan lingkar batang 90 cm, dengan ketinggian ini di 70 cm. Artinya di lingkaran tersebut itu memerlukan waktu yang cukup lama sudah berproses. Dengan kondisi saat ini saya mencoba untuk membahas bagaimana perkembangan kesuburan sianci dalam proses grounding. Oleh karena itu tetap saksikan, jangan lupa di subscribe dan komentar yang positif. Mari kita berbagi untuk edukasi bersama M Rahmat Channel. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Dalam konteks grounding, kawan-kawan, dapat dilihat posisi pohon seperti ini. Artinya pohon dalam pertumbuhan ini bebas sekali. Dalam prosesnya, grounding merupakan salah satu cara dalam proses pertumbuhan pohon supaya cepat besar, cepat tumbuh, baik dalam proses percabangan ataupun dalam proses pembesaran pohon itu sendiri. Dapat dilihat di layar kaca kawan-kawan bonsai semuanya. Kalau dilihat jauh lebih dekat, karakter pohon ini terbilang sudah cukup tua. Dapat dilihat di shot jauh lebih dekat supaya kawan-kawan bisa melihat seperti apakah konsep dari pertumbuhan pohon ini sendiri. Di sini sudah memiliki karakter yang belimbing, karakter yang cukup unik, dan ciri khas dari pohon sianci ini memiliki karakter. Nah, beberapa pertumbuhan dari pohon sianci tentunya sangat banyak yang besar, tapi yang jauh lebih ideal prosesnya besar, ukurannya besar, tapi memiliki kontur ataupun desain secara style ataupun gayanya yang jauh lebih enak itu jarang dimiliki kawan-kawan, terutama di pondasi kaki. Dalam konteks pondasi kaki, saya sengaja ini masih dalam proses pemendaman sehingga tidak dapat terlihat. Tapi percayalah, dalam proses pemendaman ini pondasi akar sianci ini sudah jauh lebih bagus. Ketika nanti saya tayangkan juga sebelum dipendam seperti apa pondasinya. Ini bagian dari proses pertumbuhan percabangan kawan-kawan. Dapat dilihat bagian tangannya sudah besar. Proses pertumbuhan sianci, ketika dalam proses pertumbuhan ingin memiliki besaran seperti ini saja ini bertahun-tahun kawan. Apalagi dengan lingkar di 90 cm. Cukuplah sangat lama. Nah, ini merupakan modal awal yang dimiliki baik pebonsai dan kawan-kawan semua sehingga dapat memiliki aset di mana pohon ini dapat kita ciptakan atau dapat kita bentuk menjadi pohon yang istimewa. Dapat dilihat kawan bahwa dalam proses pertumbuhannya kita masih dalam konteks losing. Nah, ini sudah diarahkan melalui kawat dan ini dalam proses pengelosan kawan. Semuanya dalam proses pengelosan. Ada beberapa titik di mana kita mundurkan kembali. Tangan yang ini kita potong, yang awalnya ini panjang, kita potong. Besaran dari lingkaran ini sudah besar. Ini kurang lebih pergelangan tengah tangan. Ini sudah besar. Tapi saya berani untuk memotong. Karena apa? Demi hasil yang jauh lebih baik, kita harus berani mengambil keputusan. Jangan terbilang posisinya nanti pohonnya itu lama lagi jadinya. Kalau pingin jadinya cepat yang instan, ya tentunya kualitasnya juga tidak sebanding. Tapi kalau ingin memiliki pohon yang maksimal, yang luar biasa untuk investasi ataupun luar biasa dalam sisi kualitas, kawan-kawan harus memiliki keputusan, memiliki keberanian untuk menciptakan satu keputusan yang nyata sehingga hasilnya akan luar biasa. Seperti ini contohnya. Ada beberapa tangan yang sudah besar saya potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ke belakang pun sama banyak. Saya potong, saya nolkan kembali sehingga alur gerak pohon ini tampilan depannya itu sangat terlihat jelas. Dimensi ataupun dinamisnya itu akan terlihat jelas. Sehingga tidak ada tangan yang menghalangi bagian dari alur muka pohon ini sendiri. Sangat jelas, di sini pun ada tangannya sudah besar, di sini percabangannya besar dalam proses pengelosan. Ini luar biasa. Nah, dalam proses pertumbuhannya saya mencoba dalam sistem losing cutting. Di los, potong, los, potong, sehingga akan muncul nantinya proses pembentukan pohon yang alami dan tidak terkesan ditekuk oleh beberapa bantuan alat seperti kawat, tapi dalam prosesnya pohon ini kita potong, kita lakukan, kita pecah, kita potong balik, kita pecah lagi, sehingga lekukan dari hasil potongan itu akan terlihat seperti alami. Oleh karena itu, kawan-kawan dapat melihat dari bagian sisi mana saja sehingga pohon ini bisa terkesan jauh lebih ideal. Ini bagian yang saya potong, kawan. Beberapa pondasi dari tangan-tangannya pun sudah besar. Di sini pun sama. Saya beranikan untuk putuskan. Dalam proses yang lebih baik kita harus ngambil keputusan, ya seperti inilah jadinya. Ini kurang lebih beberapa bulan. Prosesnya sangat subur sekali, sehingga dari hasil yang ada ini dapat dilihat seperti ini. Bagian kiri pohon ini kita potong. Nah, batang inilah yang menjadi batang penerus, sehingga ada terlihat lekukan, potong, lekuk lagi, nanti sesuai besar potong, lekuk lagi. Nah, sehingga kawan-kawan tidak terlihat monoton. Ada beberapa percabangan yang memang terlihat kesan alami padahal itu dibuat. Termasuk dari bagian atas, bisa dilihat dari posisi atas pohon ini sendiri. Sangat kelihatan hasil potongannya. Ini bahan pecahannya ini di sini pun ada. Ini saya agak susah untuk menjelaskan, kawan, karena luar biasa besarnya ini pohon, sehingga saya pun tidak masuk mungkin di layar kaca karena memang posisinya sangat terbatas. Di tengah-tengah grounding yang ada di pohon inilah seperti ini. Sangat bentangan yang sangat besar sekali. Ketika melihat dari bentangan losing ini, bentangan ke kirinya pun sama. Ini dalam proses pertumbuhan. Nah, dari bentangan yang ada, padahal kita mau ambil itu tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang. Kalau besarnya itu akan diidealkan. Padahal paling tidak seperti ini. Yang ini kita losing panjang tadinya, kita ambil paling berapa senti nih? Cuman 5 senti, kawan. Nah, nanti ini losing lagi, kita panjang seperti ini, losing, ibang, paling diambil segini, kawan. Sehingga ada lekukan-lekukan yang memang secara dimensinya juga enak. Ruang-ruang. Yang ini kita potong nih. Nah, yang ini kita potong, ini sudah besar nih. Sepergelangan tangan, kita potong. Kita putuskan, kita potong. Dimensi bagian belakang itu akan kelihatan nanti. Nah, dari depan posisinya ini masih kelihatan carang, tapi ketika si batang ini besar, nah ini dimensi pengisi ruangan ini di sini nantinya. Sama dengan yang ini. Nah, yang ini kita potong, nanti akan mengisi yang ini. Yang akan mengisi nanti yang ini. Ini bisa kita tarik, yang belakang bisa kita tarik sesuai dengan pembesarannya. Sehingga tidak terlalu banyak cabang-cabang yang begitu rapat, dalam proses pertumbuhannya akan jauh lebih menumpuk. Seperti inilah kira-kira dalam proses grounding. Media yang digunakan apa? Banyak kawan yang bertanya, medianya apa sih ketika grounding? Pada prinsipnya semua media itu bagus, kawan. Tinggal kita bisa melihat kesuburan dari unsur tanah itu sendiri. Alam itu tidak lepas dari tanah. Saya yakinkan media saya itu tanah kita pakai. Adapun beberapa pelengkapnya seperti sekam bakar ataupun gambut bagi yang ada gambut, yang tentunya sudah didaur ulang atau dengan istilahnya itu sudah dibuang racunnya, kita satukan
kita kasih pupuk baik organik maupun pupuk yang biasa kawan pakai unsur kimia atau seperti apa saja. Bagian pasir di atas ini sebatas pemanis saja supaya tidak tumbuh rerumputan. Dan kebetulan media ini baru kita ganti 3 hari ke belakang, jadi medianya baru. Kapan penggantian media yang dilakukan yang paling tepat? Di beberapa video sebelumnya saya sudah menayangkan, saya paling telat itu di 8 bulan baru diganti media, 6 bulan paling cepat. Jangan terlalu cepat karena akan mengganggu pertumbuhan. Tapi ketika si kesuburan sudah terlalu kelihatan tidak subur, media layaknya untuk diganti. Ini pun demikian seperti ini. Ini pohon besar sekali. Saya bisa membayangkan bagaimana nanti ketika pohon ini sudah ada titik-titik perantingan, luar biasa. Di sini sangat jelas kawan, alurnya pun enak. Ke atas bagian kanannya dari pohon seperti ini, bagian kirinya naik, yang bagian bawahnya ini nanti ada lekukan. Nah, ini bisa menjadi 2 mahkota nantinya di sini. Nah, yang ini di sini luar biasa, karakternya luar biasa. Ukuran sianji segede gini sangat jarang, apalagi memiliki pondasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, kawan-kawan dapat belajar menciptakan kembali beberapa desain bonsai yang memang bisa menjadikan satu kelayakan dalam kontes bonsai itu sendiri, sehingga kawan-kawan bisa menciptakan kualitas bonsai yang memang layak untuk dipertontonkan. Selain dari itu, jangan lupa kawan-kawan, pilih bahan yang memang secara prospek jauh lebih bagus. Jangan melihat karena posisinya dari harga itu tinggi, tapi tidak melihat posisinya ke depan seperti apa. Jangan tergiur dengan barang-barang yang mohon maaf dengan posisinya yang agak dari harga tidak terlalu tinggi tapi kualitas tidak diperhitungkan. Pilih bahan yang prospeknya itu jauh lebih baik ke depan. Beberapa ulasan video yang dulu pernah saya buat, 3 faktor yang saya pegang: 1 hobi, 2 investasi, 3 kontes. Dari posisi hobi, kita layaknya selaku hobi, seniman, kita mencintai. Dari sisi kontes, layaknya bonsai kontesan yang ideal seperti apa, harus mengikuti beberapa kriteria sebagai panduan dari juri kontes. Dari investasi, berapa banyak ataupun berapa banyak kualitas pohon yang akan kita simpan, itu menjadikan satu tabungan besar untuk masa depan kita. Sudah saya buktikan beberapa pohon yang saya garap dengan investasi ke depan, alhamdulillah rezeki mengalir dari pohon, kita bisa sejahtera, sehingga ini motivasi buat kawan-kawan. Oleh karena itu, tetap berkarya, tetap semangat, jangan lupa salam satu hobi dengan satu karya nyata, bagian dari kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan penghobi bonsai, saya mengajak, yuk berbudaya untuk bonsai. Bonsai Indonesia mampu bersaing di kancah nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, kawan-kawan tetap semangat dalam salam karya nyata. Terima kasih, demikian yang dapat disampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Tetap ditonton video berikutnya sehingga kawan-kawan dan saya bisa beredukasi, saling mengisi dalam proses pembelajaran menciptakan bonsai Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya nyata.